Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi pada perenungan malam di Kamis 28 Oktober 2021 di malam hari ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan ketika boleh menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini kita bisa bertegur sapa meski lewat online. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan. Dalam ungkapan syukur itu, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami yang boleh disertai sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mendapati penuh bahwa kami mendapatkan penyertaan Tuhan dalam setiap apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih boleh menyertai kehidupan kami hingga malam hari ini. Ya Tuhan, ketika kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan boleh kuasai hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa maksud Tuhan lewat firman Tuhan di malam hari ini. Hamba-Mu adalah orang yang terbatas, tapi biarlah oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas, boleh merangkul, untuk hamba boleh berkata-kata bukan karena kehebatan kuat diri, tapi karena semuanya kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Keluaran 17 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, katanya, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pulau engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Demikian pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ketika bangsa Israel tiba di Rafidim, ternyata mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka merasa kesal dan mungkin kecewa, yaitu mereka tidak menemukan air. Kita bisa baca di pasal 1. Sebenarnya mereka tidak perlu kecewa bahkan marah. Mereka hanya cukup meminta kepada Allah melalui Musa. Kalau mereka mengimani sungguh bahwa Allah menyertai kehidupan mereka. Namun ternyata mereka merasakan kekecewaan tadi dan ketidakpuasan akan tidak terpenuhinya ekspektasi, dan akhirnya dalam kekurangan dan tidak terpenuhinya ekspektasi tadi mereka mencaci Musa di ayat yang kedua dengan berkata, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Kemudian mereka bertengkar dengan Musa karena membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka menganggap bahwa Musa membiarkan mereka mati kehausan bersama dengan anak-anak dan juga apa yang mereka punya. Seolah-olah bukan menyelamatkan tetapi merancang untuk membinasakan mereka di ayat yang ketiga. Mereka memahami konsep yang salah tentang Tuhan. Mereka mempercayai bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin kalau Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa mereka harus dalam kondisi yang kehausan di padang gurun? Pada situasi ini Musa bermaksud baik. Musa telah mengajarkan banyak kebaikan bagi generasi mereka. Musa taat mengikuti titah Tuhan, tetapi justru difitnah dan diuji kesabarannya. Musa diuji dengan perbuatan-perbuatan mereka yang picik, dan yang bisa dikatakan mereka tidak tahu berterima kasih. Namun dengan iman Musa berseru kepada Tuhan, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Musa berseru kepada Tuhan. Di ayat selanjutnya Allah bertindak lewat perantaraan Musa.
Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan selalu bersama dengan Musa dan bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Musa berdiri di gunung batu Horeb dan memukul tongkat yang ia pakai memukul sungai Nil tadi. Dan dalamnya ketika ia memukul gunung di batu Horeb tadi, keluarlah air dan bangsa itu bisa minum. Demikianlah kehidupan kita yang percaya dan mengikuti perintah Tuhan, pasti tidak akan binasa dan kehausan akan pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya dalam hati kita, perintah Tuhan kok banyak sekali ya? Sedikit-sedikit ada nasihat, ada perintah yang harus dipatuhi. Kita tidak bisa bebas. Mengapa demikian, saudaraku? Ini harus kita pahami dengan iman, bahwa perintah Tuhan dan titah-titah Tuhan itu membebaskan kita. Titah-titah Tuhan yang membebaskan kita dari dosa, dari dunia, membebaskan kita dari kematian yang kekal. Tapi karena kasih Tuhan yang merengkuh kita, sehingga kita tidak merasakan kematian yang kekal, tetapi kita mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Meski saat ini kita banyak persoalan berat, bahkan pernah muncul rasa meragukan Tuhan, tetapi Tuhan mampu menyentuh hati dan kehidupan kita. Tuhan merengkuh dengan caranya yang ajaib. Mari kita lihat setiap proses apapun kejadian yang terjadi di dalam Alkitab. Banyak kesaksian nabi-nabi sebelumnya tentang bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan mereka. Allah menyelamatkan kehidupan Nuh dengan keluarganya dari air bah. Allah melindungi Daniel di kandang singa yang hampir diterkam, bahkan mungkin juga bisa mati. Allah hadir bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak pernah meninggalkan imannya kepada Allah lain, dan terbukti pada saat mereka hendak dimasukkan dalam perapian yang menyala, mereka tidak terbakar. Mereka tidak terluka oleh perapian itu. Demikianlah kita imani, saudaraku, bahwa Allah menyertai nabi-nabi pada zaman dulu, pada masa lalu. Demikianlah juga Allah yang sama yang tetap menyertai kehidupan kita. Allah kita dalam Yesus Kristus tetap sama baik dari dulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Percaya bahwa segala yang terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah milik Tuhan, dan oleh sebab itu pasti Tuhan akan bertanggung jawab atas apa yang kita butuhkan, atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi bukan apa yang diinginkan oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menggambarkan kehidupan kita saat ini seperti lirik lagu dalam Gita Bakti 230, yang lagunya berjudul Dalam Bimbang dan Resah. Demikian lirik dan lagunya. Dalam bimbang dan resah, ku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa sungguh berat? Tuhan jawab doaku, karena Kau yang ku percaya. Kemudian dalam penyataan iman, di dalam respon iman kita sebagai orang percaya demikian. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup. Dengan iman, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku, bimbang ragu pun hilang lenyap. Kiranya lagu ini dapat meneguhkan iman kita dan hati kita ketika kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan misteri, kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh pergumulan, kehidupan yang penuh dengan ratap dan tangis mungkin, dan kehidupan yang penuh dengan kebimbangan. Biarlah kita merasakan dengan iman bahwa apa yang Allah perbuat itu baik adanya. Semua karena anugerahnya.
Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa, saudaraku. Dalam kebimbangan, dalam keresahan kami, mungkin kami bertanya, di manakah Tuhan? Tapi dalam iman kami kepada Tuhan, ketika kami percaya bahwa dalam setiap hal apapun yang kami terima, kami rasakan tetap ada penyertaan Tuhan bagi kami. Dan itu terbukti sampai saat ini kami boleh eksis, kami tetap ada. Kami tetap boleh melanjutkan kegiatan tugas aktivitas kami, meski dalam penuh banyak bayang-bayang ketakutan, kebimbangan, keresahan akan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dengan iman, kami percaya sungguh kehidupan kami Tuhan pegang. Kehidupan kami ada dalam rancangan Tuhan. Kehidupan kami ada dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Sehingga dalam iman kami mempercayai bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam malam hari ini kami yang akan beraktivitas mungkin melanjutkan aktivitas kami. Atau mungkin kami yang akan beristirahat malam. Tuhan, kami butuh Tuhan untuk boleh melindungi kehidupan kami dan istirahat malam kami. Biarlah istirahat malam yang panjang kami boleh tetap berada bersama dengan Tuhan. Dan esok pagi ketika kami boleh meyakini semuanya itu boleh terjadi seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajaib Tuhan memberkati menyertai kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami juga memancarkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dan juga melakukan kehidupan kami seturut dan kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami berterima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.